Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita ke podcast Kota Tangerang Selatan. Ya. Selamat datang Mas Riko. Ya, Dan Bu. sekarang gantian siapa yang jadi host dan co-hostnya? Biasa kan kalau tuan rumah hostnya ibu, kan saya ghost, Oh iya, ibu host. benar-benar. Sip. Baik, terima kasih Wah, Mas Riko. ini duet banget kembali lagi. Pokoknya masyarakat Kota Tangsel jadi bisa tahu ya Bu ya. Ketemu sama pemimpinnya. Nanti kalau ada mau nanya, saya mau komplain kepada siapa. Jadi tahu ya Bu ya. Iya benar. Ya, Waduh. targetnya podcast ini memperkenalkan apa yang sudah, sedang, dan akan kita lakukan. Waduh. Ya. Kita nih kalau udah berdua ya teman-teman ya yang nonton kami nih, kalau orang bilang katanya kayak Raffi Ahmad sama Nagita Slavina gitu ya. Ya jadi beda ya Bu ya. Bu, ini kita ada tamu spesial Bu katanya Bu, ada Iya. 3 orang. Ya, untuk podcast yang episode ketiga ini kita ada 3 orang lagi. Ya. Saya kenalin ya, Boleh. Mas Riko ya. Ya. Ini yang pakai baju coklat, Pak Deden Deni, Kepala Dinas Koperasi dan UKM. UKM. Terus yang tengah, yang paling cantik, nih Dokter Maya nih sebagai Kepala Dinas Industri dan Perdagangan. Oke. Dan yang sebelah kanan ini yang paling ujung Pak Heru. Assalamualaikum. Ya, PLT Dinas Pariwisata yang kita pinjem ruangannya. Oh iya. Jadi ini sebetulnya studio kreatif yang biasanya kita berikan, kita kasih pinjam untuk anak-anak kreatif di Tangerang Selatan di tengah pandemi Covid. Mereka kalau mau bikin produk, mau bikin apapun bisa pakai ruangan ini. Nah, sementara Mas Riko pinjam ruangan ini saya kasih. Alhamdulillah. Mesti izin dulu nih sama Pak Heru. Pak, makasih Pak. Silakan, Pak. Kirain saya sekilas kayak Hamis Daud Pak tadi. Waduh, Hamis Daud itu. Saya Hamid gitu. Bu, ini kita mau nanya Bu, saya boleh Iya. nggak, masyarakat, saya kan juga Iya. warga Tangsel nih Bu. Seneng bisa ketemu pemimpinnya langsung, kan bisa berdialog, ada kepala dinas, OPD. Gini, ini kan di tengah pandemi sekarang Pak. Nah ini terserah nih jawab nih, UMKM terutama nih. Banyak sekali usaha yang tutup, baik usaha kecil dan usaha yang besar nih ya. Apa yang dapat diberikan oleh Dinas UMKM untuk mempertahankan usaha-usaha kecil Pak? Supaya apa di Tangsel ini supaya tetap bertahan di tengah pandemi. Ini kan nggak mudah ya Bu ya. Jangankan ngambil untung katanya, ngepasnya udah alhamdulillah banget. Apa yang dilakukan Pak? Banyak pengangguran nih Pak jadinya Pak. Oh, iya, Bu Wali, Om Riko. Betul Om Riko. Di masa pandemi dulu berbeda mungkin dengan krisis 98 ya. Ya. Kalau di krisis hari ini di pandemi COVID-19 justru UMKM yang pertama kali terdampak. Pertama yang kami lakukan mendata berapa banyak UMKM yang terdampak di masa pandemi. Jadi total mungkin dari hari ini jumlah UMKM di Tangsel 36.000. Kurang lebih 70.000-nya terdampak. Yang pertama kami lakukan mendata berapa banyak pelaku-pelaku UMKM yang tidak bisa berjualan atau beraktivitas di saat itu. Nah selanjutnya dari data-data yang kami miliki, kami usulkan bantuan sosial mungkin ya Bu di awal pandemi. Jadi kami beri bantuan sosial untuk bantuan langsung tunai dari dinas sosial. Ada Berapa beberapa duit, Pak? banyak Pak. Oh. Orangnya banyak. Tapi yang penting, yang paling utama membantu kebutuhan pelaku UMKM yang hari itu tidak bisa aktivitas. Nah selanjutnya ke sini ada BPUM, bantuan produktif usaha mikro dari Presiden. Itu juga kami usulkan lebih banyak lagi karena di masa pandemi banyak korban PHK yang beralih jadi UMKM. Jadi datanya bertambah dari awal 36.000 dalam kurun waktu 3 bulan pertambahannya cukup banyak Pak. Bantuan dari Presiden BPUM 2,4 juta Pak. Ya tentu ini membantu pelaku-pelaku UMKM di masa sulit. Nah hanya yang berbeda mungkin dari sekian banyak UMKM ada beberapa yang justru malah diuntungkan Pak dengan pandemi. Contoh UMKM yang sudah digital marketing. Hanya ya sedikit sekali dari sekian banyak pelaku UMKM yang sudah digital marketing. Nah teman-teman yang sudah digital marketing malah omsetnya kurang lebih 400 kali kenaikannya. Transaksi UMKM di masa pandemi yang online itu kurang lebih kenaikannya 400% kenaikannya. Nah ini teman-teman yang sudah duluan
melaksanakan digital marketing, mereka omsetnya malah naik dibanding di masa normal. Jadi kalau bantuan tadi kembali pertama ya bantuan dari Dinas Sosial dengan BLT-nya, terus yang dari BPUM dari Presiden, dan hari ini juga mudah-mudahan masih bisa berjalan, Pak. Bu, Ibu kalau mau nanya, monggo loh Bu. Ya, Nah, kirain mau selesai semua sama Mas Riko. Ya. Jadi saya tinggal konklusi katanya kesimpulan. Kalau Ibu kan lebih tahu nih Bu, apa yang Iya. dibutuhkan Bu mungkin. Ya, saya yang jawab, Bapak saya yang nanya. Ibu nanya Bu. Saya nanya aja ya. Kalau Ibu jawab Nanti udah kalau enggak kepinteran, jadi Pak. episode ketiga saya sendiri lagi gitu kan. Jadi Pak Idin biar dijelasin nih sama warga. Tadi kan puluhan ribu, terus beberapa strategi yang dilakukan baik dari anggaran APBD maupun juga pusat bahkan dari CSR. Nah, Pak Idin lupa bilang. Ada juga nih swasta dan masyarakat karena yang saya cerita itu yang guyup, jadi banyak yang kasih bantuan ya. Nah, ini sebetulnya ada nggak sih perkumpulan UKM atau apa yang mereka kan kalau satu-satu kan jadinya sendiri-sendiri, tapi kalau mereka misalnya bikin komunitas, bikin kelompok atau apa kan jauh lebih baik. Ada nggak sih di Tangsel? Terus inovasi apa sih pelajaran dari pandemi COVID-19 ini yang sebetulnya kan kita meyakini semua lah setiap ujian itu pasti ada hikmahnya. Nah, COVID ini pun juga ada hikmahnya. Tadi Pak Deden cerita yang digital UKM malah jadi omsetnya tinggi dan yang lainnya. Inovasi apa sih yang bisa ditularkan, disampaikan? Terus apakah ada kelompok perkumpulan yang di UKM yang sehingga membuat UKM bisa bangkit dan pulih ekonominya dan sehat juga tetap jalan. Oh iya Bu, dari total sekian banyak pelaku UMKM di Tangsel, mereka terkumpul dalam beberapa komunitas. Ada kurang lebih 40 komunitas yang yang dasarnya ada jenis usaha kedaerahan, terus juga program. Nah menariknya di masa pandemi, di awal pandemi, teman-teman yang terkumpul dalam satu komunitas bikin program. Di masa sepi tidak ada konsumen, mereka ada program bola beli, Bu. Jadi sesama pelaku UMKM saling beli, Contoh Pak. saling beli. Misalnya dia yang beli yang jualan makanan A, yang jualan makanan B, dia yang pelaku UMKM yang jualan makanan B beli makanan A, Oh. yang jualan makanan A beli makanan B. Mereka punya rasa kekeluargaan yang cukup tinggi saya kira di masa sulit tadi. Nah selanjutnya kami, tapi memang karena UMKM ini kreativitas ya Bu ya, Pak Meriko, isinya orang-orang yang kreatif, Iya. tidak butuh waktu yang cukup lama mungkin ya. Mereka saya kira di 3 bulan setelah awal pandemi mereka sudah mulai bangkit, mereka sudah mulai adaptasi dengan kondisi, mereka berjualan dengan barang-barang yang dibutuhkan saat itu. Contoh mungkin APD. Teman-teman yang biasanya produksi fashion, dia beralih bikin masker. Teman-teman yang biasanya jualan makanan yang biasa-biasa saja, karena pada saat itu ada perubahan perilaku. Konsumen butuh makanan yang yakin betul-betul sehat. Makanya kami mengajak pelaku UMKM untuk mengemas, memproduksi dan memasarkan makanan yang sehat. Sehat itu maksudnya tertutup, terus juga pas dia jualan juga pakai masker, pakai kayak pisel. Jadi konsumen betul-betul yakin bahwa barang yang mereka jual dari pelaku UMKM betul-betul sehat dan yakin lah sehat. Tidak, contoh mungkin kalau dulu saya disajikan makanan yang enak Pak, terbuka tapi tidak tertutup, terbuka dulu ya sebelum pandemi pasti makan saja. Kalau hari ini disajikan makanan yang enak tapi tidak dibungkus, tidak sehat ya, tentu tidak akan memilih makanan itu. Maka dengan perubahan perilaku tadi, teman-teman UKM diajak yang menyesuaikan, beradaptasi dengan kebutuhan konsumen. Dia mulai mengemas barangnya, selain meyakinkan bahwa itu sehat, juga kemasannya dibikin semenarik mungkin. Betul. Itu sama Bu kayak saya Bu, main ke mall Bu. Sekarang kan apa-apa mesti higienis ya, mesti tertutup, rapi. Saya ke mall, wah ini asik nih gitu. Ternyata tuh contoh dummy Bu, makanannya emang ditutup mulu Bu, dikunci. Ini higienis nih. Saya mau beli ini nggak dijual Mas Riko katanya. Emang ditutup katanya. Teman saya Bu ada Bu di Bintaro di Pondok Aren Bu, wilayah Tangsel. Dia beralih betul kata Bapak tadi, jual beli Bu. Ini kan beli-beli. Beli-beli bukannya toko itu ya, beli-beli ya. Ini jual beli. Jadi usahanya dia jual belinya tuh jual celana buat beli beras Bu. Jadi saking udah habis nggak ada kerjaan Bu, tutup jual celana beli beras gitu Bu. Jual apa lagi? Jual beli Bu, gitu, itu dia. Paling ternak tuyul kan nggak bagus gitu. Ternak ayam. Jelas nggak tuh Bu? Kita
Sampai Ada paham tambahan lagi, jadi contoh misalnya ada beralih ya, jadi dan memang namanya pengusaha kan pasti cari peluang. Jadi ada yang biasanya misalnya dulunya dia jualan fashion, Iya. kria dan yang lainnya. Sekarang ini beralih jadi facial, facial, bikin Masker. facial, bikin masker ya. Dan kita dia siapkan di anggaran APBD kita. Jadi daripada kita Iya. pengadaan yang lainnya, kita berdayakan para pelaku UKM dengan cara misalnya apa yang dibutuhkan nih dalam rangka pemulihan kesehatan, beli apa yang namanya masker gitu. Terus misalnya nih baju-baju batik ini pun juga salah satunya sebetulnya kita bikin nih batik Tangsel. Karena tanya batik Tangsel apa sih? Kita kan nggak tahu juga. Akhirnya ternyata kreatif juga mereka bikin desainnya. Kayak contoh yang saya pakai Iya. Pak Deden, Dokter Maya sama Pak Heru tuh batik Tangsel. Nah ya kalau Mas Riko nggak tahu pakai batik Saya apa tadi ini? batik nemu, Bu. Beda aja ya, lewat depan rumah ibu, batik saya ambil, Bu. Batik nemu. Iya, Saya iya. pengen batik Tangsel, ada cuma satu, dia pengen nambah. Iya. Karena saya termasuk kayak Nelson Mandela, Bu. Iya iya. Kan Afrika Selatan memang kalau ke Indonesia carinya batik kita mendunia, Bu. Iya, iya. Pemain bola luar negeri semuanya banyak yang suka pakai batik, Bu. Iya, iya. Waktu Oke, jadi iya. memang bangga sih tinggal batik Tangsel, kita mesti go internasional, Bu. Benar. Udah pernah ya kita waktu itu kerjasama, udah kita ini kan, yang memang tinggal nanti mungkin Bu Dr. Maya bisa nerusin setelah komersial berikut ini. Iya. Jangan kemana-mana ya, tetap di UMKM atau di podcast Kota Tangsel. Ya, balik lagi ke podcast Kota Tangerang Selatan, Mas Riko. Kalau Ya. tadi kita sebetulnya mau nanya sebelum komersial break, kita mau Betul. tanya sama Bu Maya. Betul. Tapi kayaknya ada baiknya kita tanya sama Pak Heru deh, pariwisata. Heru. Ya. Mas Riko yang tanya ya, sok tanya Soal pariwisata. pariwisata. Pak, pariwisata. Kapan Pak saya jalan-jalan, Pak? Ya pariwisata Pak begitu, Bu. iya. Yang pertama yang awam aja kalau saya sama masyarakat. Bocorin dong, Pak, sebelum nanti pertanyaannya terlalu teknis ke dalam banget. Kalau di Tangsel tuh pariwisatanya apa sih, Pak? Kalau kita ngomong di Bandung, di Puncak, di Bali, udahlah nggak usah ngomong deh. Takutnya ada masyarakat utama aja atau pendatang bahkan nggak banyak tahu bahwa ternyata ada potensi wisata A, B, C, D gitu. Gimana Pak? Silakan. Baik, ini sangat menarik sekali, Bang Bagus Riko. sekali Pak jawabannya Pak. Belum Bu ya? Wali, yang dapat kami sampaikan, masyarakat perlu tahu bahwa Tangerang Selatan andalan wisatanya adalah wisata kuliner, makanan. Jadi kalau kita ngelihat dari ujung barat, Alam Sutra sampai ke ujung timur Pondok Cabe, dari utara Bintaro Bu sampai dengan Ciputat, Ya. itu kita temuin hampir semua kuliner di Tangerang Selatan itu ada. Bang Riko mau nyari makanan dari Aceh, makanan dari Palembang, makanan dari Jawa, dari Betawi sendiri, kemudian dari Kalimantan, segala macam lengkap di Tangsel. Sampai makanan basi ada Pak. Oh, Ada. lupa diangetin Pak, dia masih dijual gitu. Kalau kita lihat Bu Wali, hampir makanan-makanan yang di Tangsel dibanding dengan daerah asalnya, cita rasanya lebih berasa di Tangerang Selatan, lebih lezat dan lebih nikmat. Jadi kita berharap ke depan Tangsel bisa memiliki ciri khas dan bisa mengembangkan wisata kulinernya, Bu. Kemudian selain kuliner, kalau di Tangerang Selatan itu identik dengan wisata hiburan dan rekreasi keluarga, Bang. Jadi fasilitas-fasilitas rekreasi untuk keluarga itu di Tangerang Selatan cukup banyak. Jadi banyak pilihan yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Kurang lebih itu, Bang, untuk di Tangerang Selatan. Ada yang paling terimbas apa? Impact-nya akibat pandemi ini apa nih Pak? Kalau untuk impact-nya, ini yang masyarakat perlu tahu bahwa pada saat pandemi COVID kemarin, Bu Wali, Bang Riko, sektor pariwisata merupakan sektor yang paling terpuruk sekali. Betul. Kita semua aktivitas yang namanya pariwisata itu ya mengundang masyarakat, mengundang massa Nggak boleh agar keramaian, wisata datang keramaian dan segala macam. Tetapi pas saat pandemi diatur, kita tidak boleh berkerumun dan segala macam. Di awal-awal memang sangat terasa sekali Bu Wali. Masyarakat mengeluh dan segala macam, tapi memang kesehatan adalah faktor utama yang kita utamakan. Tapi di bawah kepemimpinan Bu Wali bahwa ekonomi tetap jalan, sehingga pada bulan kedua ketiga ekonomi mulai kita buka dengan secara sedikit-sedikit. Akhirnya usaha-usaha yang kalau di daerah lain mungkin untuk jam operasional, kemudian kapasitas dan segalanya masih dibatasi sangat ketat, di Tangerang Selatan karena memang masyarakatnya tingkat kesadaran kepatuhan terhadap protokol sangat bagus, Bu. Jadi secara perlahan pada saat kemudian jam operasional kita tambahin, kemudian kapasitas kita
berikan, usaha di pariwisata mulai berkembang. Jadi untuk di akhir kemarin pun Bu Ali di triwulan keempat Bang Riko, tingkat kunjungan wisatawan di Tangerang Selatan mulai naik meskipun itu wisatawan Nusantara, kurang lebih seperti itu Bang. Okupansi meningkat ya. Meningkat Bang itu. Silakan Bu. Cuman ini aja biar masyarakat tahu nih lewat podcast ini, sebutkan minimal 1 atau 2 kata tentang pariwisata Tangsel. Ayo lah. Minimal. Jadi Tanya, pas Bu. ngomong pariwisata Tangsel apa sih gitu nah. Itu yang saya cinta dari wali kota saya tuh. Siap. Kalau kita mau ke Tangerang Selatan, silahkan datang ke kawasan wisata kuliner yang ada di Parpolbis, Bu. Di sana ada Podway, tempat hangout, kemudian tempat anak-anak santai, kemudian Instagramable segala macam. Di sana tempatnya. Kemudian juga ada beberapa wisatawan taman bertema Bu, seperti yang di Transnoworld, kemudian Kampung Dongeng, ke ekowisata, kemudian yang di Puspitek, Idu Wisata, kemudian yang punya kita pun juga tidak kalah menariknya Bu untuk yang Jeletreng Lever Park, kemudian Tandon Ciater. Cuma memang Tandon Ciater sementara belum bisa dikunjungi karena di sana dijadikan sementara untuk rumah lawan Covid. Jadi banyak sekali Bu yang bisa dikunjungi pariwisata di Tangerang Selatan. Bu, yang Broadway keren ya Bu. Itu masih wilayah kita kan ya. Sempat Tangsel. viral. Jadi Iya. untuk pada saat di Jakarta ketatnya luar biasa, Iya. jadi ada perbandingan TikToknya kan Jakarta Iya. sepi, Tangsel rame banget gitu Betul. kan ya. Ya memang itu pro kontra ya, terlepas dari apapun bahwa kita kan berusaha untuk kita tahu persis Tangerang Selatan nih gitu. Iya. Kalau kita terlalu ngerem ngedadak pada saat itu, misalnya sama dengan DKI Jakarta, padahal pelaku UKM lagi udah siap-siap, mereka ngeluarin modal, terus tiba-tiba kita tutup kan kebayang gitu. Iya. Nah, yang penting kan manakala kita dapat laporan dari masyarakat, segera kita tindak lanjuti. Besoknya kita tutup kan gitu. Besoknya kita tutup, kasih penegasan dan yang lainnya. Jadi emang gitu kan namanya manusia kan di satu sisi di sini nggak boleh, perginya yang ke yang boleh gitu kan. Nah, pada saat kita yang boleh, yang penting kuncinya sih kan kita disiplin terhadap protokol kesehatan, kesehatannya kita benar-benar dipulihkan, disembuhkan orang yang sakit, dan ekonominya tetap harus jalan karena persoalan ekonomi kan persoalan perut, uang, kita juga anggaran mesti punya untuk kegiatan-kegiatan. Dan satu hal yang memang sekarang ini insya Allah nanti Senin besok tanggal hari Senin, saya nggak tahu ditayangin ini kapan nih, saya pokoknya bentar lagi lah pokoknya. Bentar lagi yang Jeletreng akan kita resmi ini Mas Riko, jadi mungkin nanti bisa ditayangkan tentang Jeletreng ini, bagian mudah-mudahan itu menjadi kebanggaan bagi kota Tangerang Selatan. Terus ini juga yang kalau masuk ke kantor wali kota kan ada itunya, ada ada city gallery-nya, itu pun juga on proses untuk pengenalan Tangsel sebelum, sesudah, dan sekarang ini dan ke depan mau seperti apa. Ya mudah-mudahan lah insya Allah kalau misalnya program PPKM jalan, PSBB jalan, terus disiplin masyarakatnya tinggi, terus yang sakitnya juga turun, yang positifnya, terus ya ini semua juga ke depan secara bertahap akan kita buka lagi. Alhamdulillah. Ya, taman-taman yang lainnya yang RTH ruang terbuka hijau. ya, ruang terbuka hijau, aktivitas kegiatannya mudah-mudahan. Teman-teman saya bilang Bu, kantor Ibu nih, kantor Pemkot Tangsel juga menjadi objek wisata Bu. Asal lihat depan ada air mancur, senang Bu udah Bu. Udah tepuk tangan aja Bu. Ya itu ada ceritanya. Iya, Bu, ya. Saya bilang sama arsiteknya, boleh nggak banyak airnya? Kenapa nama saya Airin? Ah iya airin. Jangan-jangan besok Pak Ben airnya nggak ada gitu Ya, kan? jangan. Karena namanya Benyamin gitu kan? Banyak pelawak Bu. Ibu Airin banyak Bilangin sama air. Pak Ben loh, tuh Pak Ben. Pak Benyamin nanti banyak pelawak. Ya nggak apa-apa juga. Iya tapi bagus sih, di sini juga banyak sih komedian sama Narji. stand up komedi, Bang Narji, ada semuanya. Keren juga, nggak apa-apa. Tangsel, Bahkan ya. Potensinya luar biasa. Insya Allah juga ya Iya, kita Bu. mau ada lomba ini Minggu ya. depan, Bu. Minggu depan Lomba ya. apa? Stand up? Stand up komedi. Mas Wah, Riko keren diundang dong. Iya. Asik Ya. stand up komedi Ya. kita. Iya. Kita Stand undang ya up- teman-teman ya. Stand up komedi dengan konsep ya tetap Hibrid disiplin itu. protokol kesehatan. Iya. Kita lagi dengan- bertahan nih, kita bertahap. Secara ini kita buka semuanya. Jadi biar Pelan-pelan. teman-teman pelaku pelaku seni, pelaku budaya juga bisa ada Iya. aktivitas lagi yang lainnya Mas Riko. Insya Allah doain ya. Amin. Nah, sekarang saya mau nanya sama Ibu, Bu Airin sama bertiga ini nih, OP12 semua nih. Sama nih pertanyaannya, cukup menarik sekali nih. Bener nggak sih nih, tahun lalu sewaktu Jakarta PSBB putaran pertama, kayak main bola ya putaran pertama ya gitu ya. Semua toko dan mall kan dibatasi tuh Bu, secara besar-besaran gitu ya. Ada info yang menyebutkan bahwa orang Jakarta pada cari hiburannya ke Tangsel Bu. Yang menjadikan seluruh tempat hiburan di Tangsel itu penuh dan ramai. Nah, benernya nih info atau data kalau Tangsel sempat menjadi sasaran hiburan orang Jakarta di tengah pandemi.
Sempat. Jadi sempat waktu itu ya, waktu pas Jakarta lagi ketat-ketatnya, kita sebetulnya ketat juga, kita juga sebetulnya ketat juga, tapi tidak seketat. Contohnya misalnya mall kita masih tutup jam 9, waktu itu di Jakarta jam 7, kita jam 9. Terus PKL ya, pedagang kaki 5, kita jam 10. Karena kita paham PKL ini kan bukanya juga jam 4 sore dan tutupnya jam 10. Yang penting sebetulnya disiplin terhadap protokol kesehatan. Dan sempat viral gitu. Yang akhirnya ya satu sisi bagi saya sok nggak apa-apa spending uangnya ke Tangsel aja, yang penting tapi jangan COVID-nya gitu kan. Makanya konsepnya apa ya udah disiplin. Jadi manakala ada sempat ramai viral kita tegur dan kita tutup, dan insya Allah dan alhamdulillah waktu itu ditutup juga ya sama kita tutup. Pernah juga ada satu franchise ya, lagi COVID tiba-tiba malah gratis berapa persen, jadi ngantrinya sampai di Ciater gitu kan, sempat udah kita bubarin aja gitu. Jadi kita tindak tegas aja manakala ada hal-hal yang seperti itu, kita tindak tegas dan kita berikan sanksi gitu. Nah kalau gitu Ibu atau dari pariwisata dan pariwisata suka kan zaman media sosial ya, banyak masyarakat ngeliat foto cekrek kata ditekin langsung, sehingga tindakannya langsung bener apa enggak, hoax atau enggak, langsung ada tindakan ya Bu ya? Pasti kayak waktu pas yang Broadway itu kan ramai anak saya kan yang bilang bu ini di mana, ini kok heboh banget nih, adek malu nih ya, mungkin namanya ibunya dibully langsung dia protes kan, sedangkan anak saya yang paling rajin main dunia maya, saya sih jarang juga gitu karena dunia dalam berita kalau Ibu gitu kan gitu. Itu saya berarti ikut dosa sebelum di launching Bu. Saya di situ syuting sama teman-teman Metro TV. Ada program acaranya Metro TV, Marco ambil syuting di sana karena itu kata lagi akan viral. Nah, saya syuting di situ, saya Broadway, ada teman saya Gading Martin punya usaha situ, ada kopinya. Dibuka stand sampai segitunya, kok rame banget, saya nggak tahu bahwa di wilayah saya ada tempat segini bagus. Puasa ke Hollywood gitu ya. Darah saya juga kan Bollywood Bu. Akhirnya foto situ viral. Ibu sempat kritik juga Bu ya? Abis anak saya tuh protes, namanya anak-anak ya, dia masih SMA gitu. Bu ini dong cepetin dong Bu, kan kok kayak gini. Iya, tapi kita tindak tegas kok. Besoknya kita tutup dan kita minta kalaupun sekarang buka lagi ikuti protokol kesehatan, dan apa yang kurang misalnya cuci tangannya, pembatasan untuk orang masuk dan yang lainnya. Pokoknya prinsipnya bagi kami di Tangerang Selatan yang 70% adalah perumahan pemukiman, perdagangan jasa itu potensi, maka semuanya harus berjalan. Kesehatan jalan, ekonomi jalan, semuanya jalan sama-sama. Jadi harus ada saling, yang saya bilang saling kolaborasi. Insya Allah kita lepas dari pandemi COVID-19. Hebat tuh. Makin menarik aja ya pokoknya perbincangan kami ya. Ini sekali lagi bukannya Kadis atau PD ya, ini Ibu Wali Kotanya ya gitu. Kebetulan memang laporannya semuanya masuk ke beliau kan gitu ya. Jadi tahu ya. Nanti kita akan lanjutin lagi pokoknya setelah komersial berikut ini. Ya, baik. Pemirsa masih di podcast Kota Tangerang Selatan. Yes. Saya yang tanya ya, Mas Riko ya. Boleh. Ya. Tadi udah tanya Pak Deden, udah tanya Pak Heru. Ya. Dan sekarang kita tanya Bu Maya nih, perempuan berdua sama saya. Saya mau ngomong satu-satunya, ada saya ternyata kan. Betul, Bu Dokter jadi, nih. Dok, ini jadi dokter padahal Kepala Dinas Indah gitu kan ya. Jadi bisa saya mau semua, tanya. Bu. Mau tanya. Kan orang pasti akan bertanya apa bedanya UKM, Kepala Dinas Koperasi UKM, Kepala Dinas Industri dan Perdagangan. Coba bisa jelasin nggak sih Dok Bu Maya ke semua pemirsa ya, terutama masyarakat Tangsel, apa sih tugasnya dari Dinas Indak, Industri dan Perdagangan? Ya, Bu Ali, Om Riko menjelaskan pada masyarakat juga ya. Om Riko. Ya, karena saya suka bikin Biar orang lebih senang, jadi Om senang biasanya. Ya pokoknya. Pokoknya Om bayar lah semuanya ini semuanya. Silakan Bu. Ya, yang jelas Dinas Perindustrian Perdagangan di sini ada dua urusan. Satu industri, ini hulunya, kemudian perdagangan ini hilirnya. Nah, perindustrian ini tugasnya adalah salah satunya adalah bagaimana caranya produk menjadi berkualitas, mempunyai daya saing, kemudian juga ya mampu dipasarkan di pasar global terutama. Kemudian di unsur perdagangan, nah ini bagaimana tadi si produk lokal yang sudah kita usung dari hal standarisasinya, legalitas, kualitas bisa menjadi pilihan. Dan tentunya ini kita usahakan juga bisa dipasarkan dengan baik sampai ke tingkat ekspor, syukur-syukur sampai sana. Kemudian ini tentunya mempunyai daya ungkit kita harapkan untuk ekonomi kerakyatan. Selain itu juga selain tadi terkait dengan produk, di perdagangan juga mempunyai tugas untuk stabilisasi harga. Ini berkaitan dengan inflasi daerah, Bu. Nah, ini tentunya adalah tugas kami melihat terkait dengan tertib niaga. Harganya harus 9 bahan pokok ini stabil.
daya belinya masyarakatnya harus cukup. Kemudian juga ketersediaannya harus ada. Selain itu juga kami ada fungsi satu adalah terkait dengan perlindungan konsumen. Kita ada pelayanan yang namanya tera ulang. Jadi mengukur barang, membeli barang, masyarakat harus yakin bahwa yang ditimbang itu tepat. Ya. Nah, Tepat kurang dan lebih itu pas sih ya, Bu, simpelnya terhadap dua unsur yang ada di Disperindak. Jadi ekonomi ya Bu ya, apalagi mau Ramadan ya Bu ya, mau Lebaran, Betul. demand-nya tinggi. Betul. Cabai-cabean masih ada Bu? Ya. Cabai bukan, kadang cabai hilang dikit aja udah. Ya, kemarin sempat Betul. tinggi banget. Jadi sempat apa ya? Yang tinggi itu cabai ya. Cabai, Jadi iya. pas dicek ternyata nanemnya ya nggak ada ya. Jadi Betul. makanya langka ya. Ya. Ibu Erin Jadi suka untuk makan pakai cabai? Iyalah, kita perempuan biasanya senang pedes kan. Suka pedes apa ya. Ini apa level apa gitu kan sekarang tuh kan lagi Iya, musim level ya. 1, level 2 gitu ya. Level 42 yang belum ada Bu itu. Jadi itu Bu ya, Iya, betul. menjamin ketersediaan Jamin ketersediaan. barang Ibu tersebut. selalu mengingatkan, kalau harga naik sedikit nggak apa-apa, yang penting daya belinya bisa dipertahankan gitu ya Bu ya. Jadi prinsipnya gini kan, kalau tugas kita pemerintah tuh Ya. ada yang masyarakat mungkin belum tahu, tapi ada juga yang banyak Ya. yang tahu. Jadi misalnya harga cabai mahal, maka kita tugasnya intervensi. Intervensinya apa? Misalnya kita cek dulu apakah karena memang langka atau seperti apa. Kalau ada, maka kita harus perbanyak di lapangan sehingga bisa ada harga terjangkau. Ataupun misalnya kalaupun harganya mahal, yang penting daya beli masyarakatnya. Masih Berapapun kalau misalnya masyarakatnya punya uang kan bisa beli. Tapi yang paling tidak boleh itu adalah manakala harga tinggi, terus daya beli masyarakat tidak ada. Ataupun kalau harganya standar saja, tapi masyarakat tidak punya daya beli, sama saja. Jadi inflasi rendah pun juga sama aja nggak boleh. Dan kalau inflasi tinggi juga nggak boleh gitu. Jadi intinya kayak kita periksa inilah Iya, darah betul. gitu loh. Jangan terlalu ketinggian, jangan terlalu rendah kan darah gitu. Nah, tugasnya dari Dinas Indak. Jadi kalau Veti Vera bilang yang sedang-sedang saja Bu Betul, ya. iya. Terlalu tinggi jangan, terlalu rendah jangan gitu ya. Jadi kita juga sering mengintervensi terkait dengan tadi stabilisasi harga. Kalau ada yang naik sedikit, kita kerjasama dengan Bulog, kerjasama dengan Kementerian Pertanian, mengintervensi agar ketersediaannya tetap Wih, ada. Gitu. sedap. Terbantu nih Pak Budi Waseso nih ya, Bulog ya Bu ya. Tapi memang produknya tadi untuk dikonsumsi, dikenal bahkan ke lokal, interlokal semua ya Bu ya. Yang saya tanya betul nggak Bu sih kalau bisa ada 4P itu kalau suatu produk laku katanya Bu. Dulu David Smith apa Adam Ricardo lah ada katanya masalah 4P, betul nggak Bu? Price-nya bagaimana, harga, produknya seperti apa, promotionnya seperti apa, place-nya seperti apa. Anak ekonomi Bu saya Bu. Tepuk tangan Bu saya Bu. Soalnya ingat teori Adam Smith ya. Wah, Adam Smith betul. Sejak SMA ya itu David masalah. Ricardo Bu, itu tokoh-tokoh Iya, iya, ekonomi. iya. Ah, benar, Saya benar. sering Bu diskusi, misalnya ngajak apa Bu Sri Mulyani, Iya, iya, Hermawan Kertajaya, Iya, iya. Renal Kasali, cuman mereka nggak mau Bu sama saya. Nggak tahu mungkin levelnya beda di S4 Bu kata gitu. Tapi itulah Bu, semoga produk yang khusus kalau Tangsel itu apa Bu? Ya, jadi tadi cerita nyambung dengan Spesifik, pariwisata ya. Jadi ya. memang dominasinya kita di kuliner, di makanan dan minuman. Di Tangsel ini kurang lebih hampir sekitar 60% di IKM-nya banyak di makanan minuman. Termasuk yang udah ekspor pun banyak di makanan, kemudian di herbal. Ya. Nah, termasuk ada craft juga sih. Makanan apa Bu yang diekspor kalau Tangsel? Peletok itu? Macam-macam Kan banyak. bir Nah, peletok. jadi kita tuh banyaknya diversifikasi produk tadi yang sudah disampaikan. Jadi makanan yang asalnya mungkin dari mana, tetapi diolah kembali menjadi sesuatu yang baru. Contoh sagon bakar. Sagon bakar. Sagon itu memang Betawi kan ada ya Iya. bahan dasarnya, tapi kan sebenarnya banyaknya di daerah pantai. Iya. Ya untuk sagon itu. Kemudian diolah sehingga menjadi ada sagon bakar khas nih Tangerang Selatan. Kemudian kalau dodol udah pasti ya. Dodol kan memang sudah lama Iya. khasnya sini. Tape uli Bu. Makanan Jakarta Tape uli. banget ya. Tangsel nggak tuh Bu? Tape Tape uli. uli, tape uli. Tape Ya, uli. tape uli juga ada, tapi memang untuk yang ekspor banyaknya yang makanan kering, yang memang jangka expired date-nya masih Lama, lama. iya. Nah, untuk makanan-makanan seperti ini perlu kita kembangkan lagi. Bisa Malah masuk bikin juga. tape deh gitu Bu ya. Beruntung kita punya Puspitek. Jadi Puspitek. Puspitek itu banyak ada BPPT-nya. Jadi ada inovasi, ada hal-hal invention yang lainnya yang biasanya diterapkan oleh mereka ke kita. Sehingga misalnya kan bayangin Mas Riko, misalnya kan apalagi produk makanan ya, itu kan pasti ada expire-nya beberapa waktu. Tanggalnya Tapi ya. dengan teknologi yang untuk diekspor dia bisa setahun, expire-nya itu kan menguntungkan. Ya. Sehingga akhirnya daya jualannya masih waktunya lama Masih gitu. panjang. Nah, itu juga yang dilakukan sama kita kerjasama sama dengan perguruan tinggi, kerjasama dengan misalnya Puspitek
dan yang lainnya, bagaimana caranya tadi yang 4P itu yang terpenuhi oleh para pelaku IKM, industri, dan dalam rangka untuk perdagangan di Tangerang Selatan. Kenapa jadi saya yang jawab padahal Nggak tugasnya apa-apa. Dokter Maya Kan gitu cuma kan? melengkapi ya Bu ya gitu ya. Coba kalau Ibu mau nanya apa lagi Bu tentang semuanya Bu, Indah. Yang pasti kan tadi sama lah pertanyaannya kan di tengah pandemi COVID-19 ini ya. Ya. Jadi langkah apa sih yang sudah dilakukan dan mau dilakukan oleh Indak bagaimana agar pemulihan ekonomi ini bangkit dan masyarakat bisa sejahtera dan kembali normal bahkan jauh lebih baik sebelum COVID-19. Gimana nih Dok? Tolong jelasin misalnya Bang. Yang pasti memang semua terdampak ya. Ini berkaitan tadi mungkin Pak Deden juga saya sambungkan dengan UMKM yang terdampak secara langsung. Saya selalu mengingatkan kepada teman-teman UMKM ini, IKM ini adalah harus 3A Bu. 1 adapt, adopt, dan adep. Adapt beradaptasi dengan situasi pandemi ini artinya teman-teman pelaku usaha ya harus beradaptasi, nggak boleh ngeluh. New normal. Iya betul. Kemudian adopt, yang mengadop apa yang sudah ada ya salah satunya kita kan sudah ada inovasi terkait dengan platform udah banyak. Ya harus mau yang dulunya IKM itu walaupun sudah ada online sebelum pandemi, tapi kayaknya lebih senang offline, ketemu antara penjual dengan pembeli secara tradisional tuh lebih afdol. Nah sekarang dengan adanya kondisi seperti ini jadi didorong, ya jadi kebutuhan, bukan pilihan lagi. Kemudian adapt ya berarti harus mahir. Bagaimana caranya si yang sudah diadopsi tadi bisa mahir dikelola sehingga para IKM ini bisa memanfaatkan inovasi-inovasi ini di masa pandemi. Kemarin kita sudah bikin beberapa inovasi lah, kerjasama dan lain sebagainya dengan platform sehingga walaupun mereka tidak bisa terbatas secara jarak, kemudian ada pembatasan PSBB, PPKM Mikro, tetapi penjualan tetap harus berjalan. Ketersediaan bahan bagi penduduk atau masyarakat juga tetap harus terpenuhi. Jadi ya online ini menjadi pilihan. Akhirnya mau nggak mau para IKM kita ini ya alhamdulillah sekarang sudah bisa bersahabat lah dengan sistem online. Ini Bu, saya mau nanya sebelum Ibu jelasin lebih lengkap, saya mau tembak Ibu Wali dulu nih. Bu, belum lama Bu, wah nih host sama co-host gabungan lah. Kan jadi sorotan nih, jadi viral tentang produk luar negeri yang kita pada beli. Kan Pak Presiden ya Bu ya, sempat nyeletuk, yuk pakai produk Indonesia, produk lokal, oke kok. Sementara kita jujur, nggak mungkin sama sekali nggak ada produk luar negeri. Misalnya sepatu, jam tangan, tas gitu ya. Nah, kalau kayak gitu nanti dari Indah bagaimana menyiasati itu, menjawab itu. Kalau Ibu Eri sendiri ada produk luar atau nggak ada produk dalam negeri atau dalam negeri semua? Kombinasi ya, masih campuran. Berapa? 90% luar, 10% dalam? Enggak lah, nggak mungkin kayak gitu. Apalagi di tengah pandemi COVID kayak gini. Yang pasti ya semuanya juga pilihan dan kadang-kadang kan apalagi kalau ke produk-produk produk yang kita pakai. Baju, sepatu apa kan pasti kalau perempuan lebih ke selera ya. Kalau desainnya bagus, terus misalnya pas ya Mas Riko kalau nganterin istri kan pasti lama kan, satu toko ke toko lain boleh beli cuma satu kayak gitu. Saya sih pegang tangan istri selalu Bu. Sebagai contoh sakinah mawaddah warahmah. Kalau masuk mall ini biar nggak kemana-mana Bu. Habis duit saya Bu. Gitu. Nah itu maksud saya tuh, jadi kan udah itu naluri yang mungkin ya tinggal kita mengerem dan kita melihat segala kemampuan dan syukur-syukur memang ada produknya yang dibutuhkan dan bagus ya kita ya kenapa pasti enggak? ya saya kenapa enggak gitu loh gitu kan. Tapi misalnya ada satu hal tertentu yang memang kayak kita mesti beli magic chair, tapi magic chair ya udah ada ya buatan sini juga ada gitu kan, tapi ya misal beli kulkas atau masih produk luar ya mau nggak mau ya kita harus ya walaupun ya benar-benar mungkin siapa tahu mereknya mah di luar tapi bikinnya mah di sini kan kita nggak tahu juga gitu. Jadi rakitannya Tangerang ya Bu ya. Tahu-taunya pabriknya di Tangerang kan gitu. Jadi pada intinya lebih ke hal ya sekarang tinggal bagaimana produk dalam negeri ini harus terpacu dengan hal tersebut agar secara kualitas, kemasan, yang lainnya sama bagusnya dengan yang di luar dan mampu bersaing. Dan bagaimana pemasaran tugas kita nih pemerintah ya Bu untuk bisa memasarkan sebanyak-banyaknya. Nah makanya kemarin baru kita resmiin Pasar Gintung, itu salah satunya. Jadi untuk pusat oleh-oleh yang itu untuk produk-produk lokal. Nah jadi kita bisa bersaing. Kadang misalnya produk lokal ini bagus, tapi ternyata pemasarannya
semuanya tertutup oleh produk-produk luar yang akhirnya kita nggak bisa bersaing. Nah, PR kita pemerintah hadir ada di situ untuk bisa bagaimana ada akses yang baik untuk para pelaku UKM, UMKM dan IKM tentunya di Indak untuk bisa memasarkan. Kalau itu udah jalan, produknya bagus, nilainya bagus, harganya bagus, terus pemasaran kita bisa tahu di mana aja. Insya Allah orang Indonesia juga pada pakai produk dalam negeri. Jadi raja di negeri sendiri Bu ya. Produk kita bikin kaya yang membuat kan gitu Bu ya. Kan terasa 98 itu kan kita krisis ya waktu itu. Krisis, Tapi kita bangkit karena apa? Karena pelaku UKM UMKM kita. Jadi sebetulnya kita nggak usah berpikir kita berpikir ekspor, tapi sebetulnya bagaimana kita bisa konsumen itu ada kok di Indonesia gitu. Jadi gimana caranya tinggal kita dorong pemerintah ya untuk hadir memfasilitasi agar produk-produk kita bisa dipasarkan dan dibeli oleh para pelaku konsumen dan masyarakat tentunya. Gitu. Produk kita nggak kalah kok Bu ya. Produk Tangsel banyak yang oke-oke banget. Iya. Saya punya putra, punya anak itu produk Tangsel Bu. Ya, karena ibunya orang Tangsel Bu. Jadi saya nggak malu bikin anak Tangsel Bu gitu ya. Dikasih Allah. Kan produk Tangsel Bu. Iya. Makanya saya nggak mau nikah sama Jennifer Lopez gitu Bu. Nggak mau Bu. Tapi apa yang disampaikan Pak Presiden ada benarnya. Itu mengingatkan kita kok. Mungkin kemarin kita sempat larut itu kan. Apalagi kan online shopping itu kan kalau kita buka Instagram kan ada yang produk-produk ternyata pas dicek dia harus kesana gitu kan. Nah itu berarti PR kita nih gimana caranya untuk masarin itu. Menurut saya ya suatu hal yang baik ya menurut saya Pak Presiden mengingatkan itu sehingga kita diingatkan kembali dengan walaupun jadi heboh ya Mas Riko ya kata Mas Riko kan jadi bahan topik pembicaraan dan yang lainnya viral. Tapi kan itu juga mengingatkan kami pemerintah. Oh iya ya kita udah bener nggak sih ngasih fasilitas agar produk di lokal ini yang bisa bersaing. Terus mungkin juga masyarakat juga ngeh. Oh iya ya tadi Mas Riko nanya ke saya 100% kah produk luar, 50% kah, 70%. Oh iya ya saya sebagai kepala daerah bener nggak sih saya udah berapa persen? Oh saya ngasih contoh yang belum baik nih gitu kan. Jadi bagian dari hal yang mengingatkan sebetulnya. Kalau saya sih Bu sebagai orang kaya ya Bu ya, gimana ya Bu ya? Ya saya sering keluar negeri Bu, belinya malah gantungan kunci magnet kulkas. Gantungan kunci magnet kulkas sama itu stiker ya. Enggak bercanda. Udah produk Indonesia aja nggak kalah bersaing kok. Kita mesti bangga sama produk Indonesia Bu ya. Iya, benar. Alhamdulillah itu memberi kehidupan ya kan, ekonomi kreatif semua tumbuh. Kalau nggak kita yang bangga sama Indonesia siapa lagi? Tuh gitu ya Bu ya. Oke, kita tanya lagi Bu. Boleh? Ini banyak lagi nih. Barang. Nah, ini kalau saya nanya tentang fenomena produk lokal yang kalah pamor dengan produk luar negeri tadi kan disebabkan oleh apa udah tahu lah. Mungkin saya nggak tahu nanti penjelasannya apakah memang harganya atau kualitasnya memang kita mesti akui mungkin ya. Itu masih mungkin. Atau juga barang apa Bu yang paling sering diekspor ke luar negeri mungkin? Ya. Sekarang kan semua pasar bebas ya. Jadi semua produk harus punya daya saing. Jadi bersaingnya ketat dari ujung di seluruh dunia lah. Jadi nanti bagaimana kayak caranya? Baju senam ya Bu? Ya? Ketat gitu Bu? Iya kayak baju senam. Jadi sekarang gimana nih si produk ini harus bisa bersaing di dunia luar gitu. Jadi tidak hanya kualitas barang saja, tetapi juga dari sisi tadi kemasan, cara menampilkan, termasuk cara memasarkan. Karena sekarang orang itu mencari produk tidak hanya dasar kebutuhan, tetapi juga ada lifestyle-nya. Jadi misalnya beli karena di TikTok rame, padahal ya barangnya itu juga. Terus cara nampilinnya bagus, dari sudut pandangnya bagus lah ya, packagingnya. Terus yang sebelah tetangganya beli karena viral, sebelahnya ikut juga. Padahal tadinya barang ini ketika ditampilkan biasa-biasa aja, nggak dilirik. Nah jadi the way atau caranya dia memasarkan juga menjadi bagian penting. Nah ini tugas kita ya Bu. Ibu Ari pakai masker, saya ikutan pakai masker Bu. Tadi waktu ibu pakai face shield, saya maskernya masker bangkuang Bu. Ketutup semua. Contoh ternyata begini. Iya contohnya gampang, kayak sekarang kan sudah ada pengait untuk ya kan untuk kerudung masker. Masker. Tadinya itu kan nggak kepikir diversifikasi produk yang biasanya bikin kalung nggak laku karena jarang kondangan sekarang. Nah, bikinlah ini. Akhirnya sekarang lagi viral, semua bikin gitu dan semua pakai. Nah itu salah satu contoh. Jadi cara memasarkan menjadi bagian penting, tidak hanya kualitas produk aja. Jadi mudah-mudahan ya produk lokal harusnya bisa bersaing. Dan alhamdulillah kemarin Ibu Wali Kota sudah membuat peraturan Wali Kota nomor 27 tahun 2020 tentang fasilitasi pemanfaatan produk lokal. Oh. Nah, salah satunya ini Pasar Gintung yang tadi Ibu ceritakan. Situ jadi pusat oleh-oleh sudah ada di sana. komplit Jadi ya Bu ya? On proses sih, saya kembali lagi bahwa yang kita bangun kan gedungnya, Pasar Gintungnya. Pengalaman yang nanti ke depan PR-nya adalah pengelolaan. Sama ini nih Bu, kalau saya masyarakat ngelihat Bu ini udah dibangun sama Ibu. Mungkin penerus Ibu nanti kepala dinas OPD gitu udah bagus gedung. Kadang-kadang menampung masyarakat situ ya segala macam.
Mungkin saya nggak tahu. Karena sewanya mahalnya kah, restribusi dan black attack, sehingga sang pedagang untuk mengembalikan modal untuk break even point segala macam, jualnya jadi mahal. Nah itu pemerintah kota bisa membantu, nggak mungkin sewanya juga lebih Iya, murah. makanya kenapa kita bangun sendiri? Kita bangun tuh lebih bisa kita mensubsidi masyarakat kan di situ. Jadi akan jauh lebih murah dibandingkan kalau mereka di swasta. Tinggal pengaturan aja, karena kadang-kadang karena itu tarif lebih murah, padahal antrian banyak dan kita terbatas di situ. Nah ini kadang-kadang yang udah laku di situ suruh gantian yang agak susah ya pengalaman kita gitu. Kan kita juga pernah kan kerja sama toko-toko modern. Jadi manakala ada produk UKM, UMKM di setiap ada toko modern yang buka, minimal harus ada satu display untuk produk lokal. Nah itu pun juga sama bergantian gitu. Nah itu caranya bagaimana bergantian ini yang makanya kita bikin tadi saya tanya sama Pak Deden, ada komunitas, ada perkumpulan yang mereka yang mengelola dan mengatur bisa dilakukan gitu. Jadi seharusnya sih yang punya kita jauh lebih murah, tinggal pengelolaannya kembali gitu. Karena semua disubsidi ya, banyak disubsidinya. Banyak subsidi ya, dan juga keterlibatan pihak swasta juga bisa bergandengan ya Bu ya. Ya, nggak mungkin. Kalau saya kan contoh kemarin bikin satu pasar Gintung, itu kan paling keisi cuma berapa pelaku UKM ya dok ya? Kemarin 200 produk, baru 200 produk. 200 produk dari berapa puluhan ribu pelaku UKM UMKM, jadi nggak mungkin kita menampung, makanya saya dorong swasta. Terus setiap ada orang yang bangun mall, wajib misalnya harus ada pemasaran baik di lantai mana. Pernah tuh di awal di ininya rumahnya Mas Riko, waktu ada salah satu mall ngasih sih ya persyaratannya, tapi disimpannya di bawah gitu ya, gimana orang mau beli produk UKM kita. Nah kita tegur gitu, hadirlah di situ pemerintah ada untuk memberikan kepastian bahwa sok boleh bikin tapi ada display untuk para pelaku UKM, tapi juga yang layak, jangan asal-asalan aja. Tuh, ini dimulai dari hadirlah pemerintah di Tangsel situ. juga. Triggernya juga sudah ada ya, sekali lagi buat masyarakat juga. Sarinah kan Pak Erick Thohir juga kan bagus kantor itu saya nanti. situ udah Iya. buat ini loh, buat Indonesia banget gitu. Iya. Lo mau cari apa di sini ada. Iya. Tangsel juga menerjemahkan itu juga dengan baik. Iya. Kedepannya semoga makin maju Bu ya. Amin, 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 amin. Bu, nggak terasa nih Bu. Waduh, nggak mau makan Bu. Iya. Kita makan dulu, udah selesai nih. Oh iya. Iya. Pantesan langsing terus gitu. Aduh, terima Kalau kerja kasih. mah doyan. Disebut langsing, malah kemarin-kemarin disebut ibu segeran, dalam hati gendut gitu kan. Pokoknya kalau udah ngomong segeran tuh artinya gendut gitu kan. Enggak. Saya juga kok awet kayak awet muda, sering-sering makan formalin Bu. Kayak mayat dong. Bapak Ibu terima kasih. Ya, makasih ya. Pak Dinas penjelasannya semoga bermanfaat untuk masyarakat, jadi makin terang benderang. Amin. Tinggal kedepannya berkelanjutan ke penerus-penerus ya Bu ya. Ya, pastinya. Tinggal Apa yang diteruskan. kita lakukan mudah-mudahan bisa diperbaiki dan jauh lebih baik oleh generasi berikutnya. Sebagus-bagusnya orang ketika punya manfaat untuk orang lain. Wah, saya nyalon lah besok. Terima kasih Bu. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Jangan lupa terus saksikan ya podcast Pemkot Tangsel. Sampai jumpa. Ya, assalamualaikum. Salam.